Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ah wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sahba idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang jamaah pengajian rahimakumullah, selesai ucapan puji dan syukur kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat dan sejahtera sama-sama kita utarakan kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarga, para sahabat dan segenap kerabat yang mulia. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan semoga selalu tercurah limpahkan kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mu'tabar. Tunggu-tunggu bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah pengajian yang mudah-mudahan selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, coba kita lanjutkan materi kitab Sayyid Salikin halaman 59, pasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu bina'il masjidi wa mawdi'is sholati. Fadilatu bina'il masjidi wa mawdi'is sholati. Ini suatu kelebihan berbuat masjid dan berbuat madrasah tempat sembahyang. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'maru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yaumil akhir, yaumil akhir, bukan yaumil akhir. Tebal, jangan tebal, tipis, pelan, boleh. Ara bersifat tertib. Kalau ra yang diwakaf di belakang huruf ra tersebut baris bawah, nyan baca tipis. Jangan akhir, jangan ro, tapi akhir. Syai'in qadir, ba syai'in qadir. Artinya, kamu paling kan? Kalau gua ada pegang, penting. Artinya hanya saja orang yang membaikkan akan masjid Allah Ta'ala dan meramaikan akan dia, itu orang yang percaya akan Allah Ta'ala dan dengan hari yang kemudian. Jadi sebaliknya, yang tidak membaikkan masjid, tidak meramaikan masjid, hanya percaya kepada Allah dan hari akhir.
Iman, percaya iman. Yang Allah yang mengatakan. Apa kata Allah? Surah At-Taubah. Hanya saja orang yang membaikkan akan masjid Allah Ta'ala dan meramaikan akan dia masjid, itu adalah orang yang beriman akan Allah Ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Kalau enggak meramaikan masjid, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Kalau tidak ada iman, guru ngapain? Kalah. Mau kita kafir? Yang ajar masjid. Hati sebahagia. Sebahagian daripada tanda orang beriman. Bukan hanya saja itu saja. Yang tidak membaikkan dan meramaikan masjid, hanya beriman kepada Allah dan hanya beriman kepada hari akhir. Sebahagia. Hanya sebahagia hanya hadis barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata yang baik. Atau kalau dia tidak berkata-kata yang baik, hendaklah dia diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Memang kalau ada orang yang enggak berkata-kata dengan baik atau enggak diam, apakah dia itu kafir? Bukan, sebahagiannya. Han sempurna iman. Han sempurna iman. Jadi ayatnya menyatakan mengenai kurang sempurna iman seseorang apabila tidak membaikkan dan meramaikan masjid. Jangan diambil kesimpulan sebaliknya. Oh, kalau orang beriman dan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir adalah orang yang meramaikan dan membaikkan masjid. Berarti kalau dia tidak pernah ke masjid, tidak pernah meramaikan dan membuat masjid, apakah dia itu kafir? Tidak. Salah paham ayat Allah Ta'ala. Banyak orang kafir. Hidup nah, masih siapa lah, hidup lah. Satunya mengenai kelebihan orang yang membaikkan dan meramaikan masjid. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mambunia, mati bertemu dengan ba, ikhlas, ada ikhlas membalikkan. Apa kita balikkan bunyi nun mati menjadi bunyi mim, Mam buniyal masjidallahi walau kama hasin kata bud Nabi Allahu lahu qasran fil jannah. Artinya barang siapa berbuat masjid, barang siapa berbuat masjid, masjid itu tempat sembahyang. Karena apa dia buat masjid? Karena Allah, bukan karena menganti-anti masjid lain, memang karena Allah. Dan jika ada ia kecil sekalipun seperti sarang burung. Pernah masjid sarang burung? Itu yang pulang. Anak pulang. Seperti sarang burung sekalipun, niscaya memperbuatkan Allah Ta'ala baginya mahligai di dalam surga. Rumah, belek keramiknya. Tadi kita ke masjid. Kalau sarang burung, hai burung kling keren. Mungkin juga boleh. Hai masjid, makna masjid. Tempat sujud. Dasar kata sajadah yasjudu sajadan fahuwa sajidun. Wazaka masjudun, usjud la tasjud, masjidun. Isim makan, tempat sujud. Makna lughat masjid
Dia ada kurang dalam bahasa kita Arab, salat sunat ketika salat itu lihat ke tempat, lihat ke masjid. Masjid tempat sujud. Banyak masjid janganlah masjid tempat sujud. Ya, kan? Jadi kata Rasul, barang siapa yang memang berbuat membangun masjid tempat sembahyang karena Allah di dunia, sekalipun dia buat itu tempat kecil, seperti sekecil sarang buruknya, niscaya Allah Ta'ala akan memperbuatkan bagi orang tersebut yang membuat masjid mahligai di dalam surga. Ada apa kelebihannya? Nah, hadis Nabi pernah surah apa yang anda pun surahnya kelebihannya kedua kelebihan pertama Allah, kedua hadis Nabi. Dan firman Allah Ta'ala di dalam setengah kitabnya yang dahulu-dahulu, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, firman Allahnya. 10 suhu kandungan kepada Nabi Allah Ibrahim, firman Allah. Mungkin dalam bahasa berbeda, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Waktu diturunkan Allah Ta'ala, kata-kata Allah hanya bersuara, hanya berhuruf Ba'azali, Alamullah Ba'azali, seperti lainnya tauhid kan? Tapi waktu diturunkan ke bumi, tergantung ke siapa diturunkan. Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, dalam konteks bahasa Arab, firman Allah. Apa kata Allah di dalam kitab-kitabnya yang dahulu-dahulu? Inna buyuti fi ardil masajid wa in zawari fiha amaraha fatubi li'abdin tadhuru fi baiti thumma dharani fi baiti fahaqqa 'alal mazawri ayyukrama zairah. Artinya bahwa rumahku di bumiku itu yaitu segala masjid. Rumahku di bumiku adalah segala masjid. Kalau ingin bertemu Allah, pergi ke masjid, karena Allah ada di masjid. Ada warna. Oh, bukan begitu maknanya. Jadi bagaimana juga itu Allah sendiri yang mengatakan. Jadi banyak Allah. Banyak Allah, banyak masjid, banyak Allah. Bahwa rumahku di bumiku itu yaitu segala masjid, dan bahwasanya orang yang ziarah akan daku di bumi itu yaitu orang yang meramaikan akan masjid dan membaikkan akan dia masjid. Maka yang terlebih dapat kemenangan bagi hambaku yang bersuci pada rumahnya kemudian pergi ziarah akan daku pada rumahku yaitu masjid, maka adalah haknya atas orang yang ziarahi itu bahwa memuliakan akan orang yang ziarah itu. Nah, Allah Ta'ala. Kita akan dulu. Naik ke Ka'bah Baitullah kan? Ka'bah Baitullah, Baitul rumah Allah, Baitullah rumah Allah. Ya, ini benar. Baitun satu kalimat dalam bahasa Arab, Allah satu kalimat dalam bahasa Arab. Baitullah rumah Allah, apa maknanya? Nyan mudaf ilaih, idafah. Antara kalimat baitun dengan Allah itu mudaf ilaih. Antara kalimat baitun dengan Allah ada 3 kalimat yang ditakdirkan. Kalau tidak ditakdirkan salah makna. Baitullah rumah Allah, apa makna? Masjid Baitullah, Ka'bah Baitullah adalah rumah tempat kita beribadah kepada Allah. Yang benar. Nah, benar ilmu nahwu. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih ada ditakdirkan antara Baitul dengan Allah.
bukan makna rumah Allah itu Allah ada di situ, kan? Rumah tempat beribadah akan Allah yang menangkap dia sebab. Jadi sehingga kata Allah Ta'ala dalam firman-firman atau dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang dahulu, bahwa masjid-masjid yang ada di bumi itu adalah itu rumah-rumahku. Maka orang yang ziarah akan daku di bumi itu adalah orang yang meramaikan akan masjid. Dan orang yang meramaikan akan masjid juga membaikkan akan dia masjid, maka terlebih dapat kemenangan bagi hambaku yang bersuci daripada rumahnya. Setelah bersuci di rumahnya, kemudian pergi ya hambaku itu ziarah akan daku. Dia bukan ziarah akan daku, kan geja Allah masjid. Habis mandi bersuci, ya sekolah hadi ada Allah. Ya, yang salah paham. Ya, yang makna haji kelebihan getanya berada di dalam masjid, termasuk orang yang menziarahi akan Allah. Makna ziarah akan Allah adalah pergi ke satu tempat yang tempat itu tempat beribadah kepada Allah, masjid. Habis orang tersebut mendapat kemenangan, karena mendapat kekalahan. Salah satu untuk mendapat kemenangan di akhirat meramaikan masjid. Jadi orang yang tidak meramaikan masjid, apakah dia tidak mendapat kemenangan di akhirat? Karena mesti salah satu untuk mendapat kemenangan ramai masjid. Salah satu. Hidupi bang masjid. Anak-anak gagal menghadap ulama bahwa masjid. Tapi ada masalah sebagai pengetahuan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rijal ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman." Artinya, apabila engkau melihat akan seorang laki-laki yang beradat, makna beradat sering ia orang laki-laki itu pergi ke masjid, maka naik saksi kamu baginya dengan beriman. Titik. Bila kita melihat seorang laki-laki beradat pergi ke masjid, naik saksi kita, yaitu orang beriman. Titik. Udah benar lagi hadi Nabi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Artinya tiada sempurna sembahyang fardu bagi orang yang dekat masjid itu melainkan di dalam masjid. Ya. Tahu nak rumah ke masjid? Ini jumpa yang bawa tri. Ya. Bawa tri bawa. Tapi ngaji na safari. Apa kata Nabi? Tiada sempurna sembahyang, bukan hanya sembahyang. Tiada sempurna sembahyang fardu, sembahyang waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidak sempurna. Bagi siapa dia sempurna? Bagi orang yang rumahnya dekat masjid, melainkan sholatnya di dalam masjid serta berjamaah baru sempurna. Kalau masjidnya banyak, masjidnya berdekatan, secara ilmu kalau kita tahu itu tidak mungkin dibuat masjid, tapi mereka buat. Satu RW dua masjid, satu RW dua masjid di lingkungan sini juga. Nah itu gimana tuh? Satu RW semua masjid. Satu RW biasanya 4 masjid. Masjidnya pun berdekatan sekitar 200 meter kita bilang. Pertama masalah bangun masjid. Masalah bangun masjid hanya persoalan. Ya. Ya kan? Dalam rumah pun satu rumah, satu masjid, satu rumah, satu masjid hanya persoalan. Persoalan berikut yang timbul adalah dan Jumatnya persoalan.
Ta'adud, tak boleh ta'adud berbilang-bilang Jumat antara satu dusun. Ya. Biarpun sudah dikerjakan, yang mana yang berbuat takbiratul ihram itu yang sah Jumat. Yang aturan. Tidak ada dari yang benar, mana yang tua. Hah? Yang tua masih yang di luar juga dibangun. Juga bilang gitu. Benar. Ada satu masjid udah umur 50 tahun. Datang orang kemudian bangun lagi dekat itu. Ya. Nah, dua-dua dirikan Jumat. Dua-dua dirikan Jumat. Jadi kalau dalam kitab ada yang mana yang sah Jumat? Oh, yang tua masjid. Hana. Yang awal takbiratul ihram Allahu Akbar yang terangkat Jumat. Dalam satu dusun. Ada kecuali dalam kitab apabila kapicik masjid dah banyak masyarakat, penuh. Muat lagi. Boleh. Tapi masih nak boleh blokir dia. Yang saya bagi dekat parit. Nah itu yang benar. Masalah persoalan jadikan masjid ada masalah. Artinya nanti dalam rumah kan boleh ada masjid. Yang persoalan masalah jadikan Jumat. Yang silap. Nah. Jadi masalah 200 meter dengan rumah kita, kalau hadis ini masalah kelebihan salat fardu berjamaah di masjid, sempurna salat fardu yang dekat rumah dengan masjid, kecuali walau sempurna salat di masjid dan berjamaah. Salat itu sah. Tapi sebagian ini pahamnya tidak ada salah ya. Sebagian mungkin dia paham tidak salah dia itu kita seperti itu. Anak-anak dari La artinya tidak, kan? La tidak itu la nafi itu ada yang berfaedah, tamam itu sempurna. Nah, kalau kita nggak buat sempurna, sah salah di rumah. Makanya tak boleh. Makanya anak dia mesti walaupun hujan walaupun subuh dia begini cara menyikapi. Kalau memang memberi makna ini hadis, kalau kata Nabi la salata lil jari masjid illa fil masjid. Kalau saat di rumah yang dekat masjid tidak dihitung salat, mestinya salah. Masalah dia mengakui hadis ini tidak sempurna salat, dapat faedah. Beda-beda kan? Tapi ada kata ustaz yang ini. Ada bilang kalau salat di rumah lelaki gancau. Bakun ke bibi. Karena bibi kencang. Tak bersamaan. Itulah mau burge, mana burge mana buat. Adi dia itu salat subuh di rumah, masjid dekat, salat di rumah. Apakah dia benar-benar kencang? Jangan salah. Ada ustaz tinggi kan? Umpama diumpamakan hinanya dia itu tidak mau ke masjid. Salah paham sih kan? Apa kita ulama yang boleh takwil tafsir telah kontan. Jadi ada orang baik, ada masalah, udah sampai ada masalah. Jadi kan nyampe baik salah paham tu, ada masalah. Dia itu dah mau ke masjid, beranggapan apa? Lebih sempurna saat di masjid, tak salat di rumah. Bagus. Kita nak salat di masjid, itu yang bagus. Bandingkan dia ada. Tapi yang baik meyakini la salata, tidak ada salat di rumah. Itu tak boleh, agak eno janggut, hancur. Tidak boleh. Yang mana sih? Jadi kembali kepada yang mutabah. Jadi makna la di sini hanya sempurna. Kalau kita nggak menambahkan kata-kata sempurna, cukup banyak hadis. Hanya iman tu. La yu'minu ahadukum idza ahabba, apabila dia tidak mencintai saudaranya. Kena hadisnya. Tapi hanya sempurna iman. Hanya sempurna iman apabila dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kena hadis. Menyolah dengan kata makna bukanlah tamam. Tapi banyak tapi yang hanya mencintai orang. Karena kasih sayang terhadap orang bahkan dan benci kan. Tapi ada sebagian juga kelompok yang
ditakwil kan. Sebagian kelompok dia takwil dia. Yang apa ini sesuai yang tidak. Tak sempurna juga gitu. Ya, Ada orang kafir. Ya. berarti Ya, ini orang takwil. lah berasa di jari musik, berarti harus ya. Jadi mesti itu yang kita paham lagi. Nah, nanti dia pikir orang lain yang nanti kafir semua jadi. Ya, nah, itu pikiran dia, kita nggak tahu. Ya, Dia pikiran tahu dia. kan. Kesimpulan, kalau ada sebagian golongan yang mengatakan berpegang kepada hadis sini, kalau nggak salat di masjid, nggak ada salat, nggak boleh ikut, nggak boleh ikut. Surah hadisnya nggak boleh ikut. Kemudian silakan itu perintah. Nyembah. Hampa ya. Karena dua lebih judul lain jangan kan? Hampa ya. Ya, sempurna. Tidak sempurna sembahyang fardu bagi orang yang dekat masjid itu, melainkan baru sempurna sembahyang fardu di dalam masjid serta berjamaah. Nah, baru sempurna. Yang makna tersebut bukan tidak ada salat. Dan lagi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti fi akhir zaman anasun minan ummati ya'tuna al-masjidah fayaq'aduna fiha khalqan zikruhum dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa Allahu fihim hajah." Artinya lagi akan datang pada akhir zaman. Ini sekarang kita tengok ke akhir. Lagi akan datang pada akhir zaman, yaitu sekelompok manusia daripada umatku mendatang, mereka itu akan segala masjid, maka duduk mereka itu di dalamnya masjid berhimpun. Duduk mereka itu dalam masjid berhimpun, berkeliling, padahal menyebut mereka itu akan pekerjaan dunia dan kasih akan dunia. Maka jangan kamu duduk berhimpun akan mereka itu, maka tiada bagi Allah Ta'ala pada mereka itu hajat. Titik. Yang hidup. Buat jelek dalam masjid. Rasulullah dulu mandu mak masjid sekarang. Rasulullah. Ini yang masuk hadisnya. Selagi akan datang zaman sekelompok umatku yang mereka itu mendatang mereka itu pada segala masjid, datang ke masjid kelompok orang tersebut. Ngapain ke masjid? Duduk mereka itu dalam masjid. Duduk berhimpun mereka itu berkeliling, duduk bulan. Nah lagi awaknya? Nanti dia awaknya. Ya, berkeliling. Padahal menyebut mereka itu akan pekerjaan dunia. Akan pekerjaan dunia, bukan masalah zikir atau pengajian segala macam. Pekerjaan dunia dan kasih akan dunia oleh mereka itu. Ya, maka mereka itu jangan kamu duduk berhimpun akan mereka itu. Jangan datang kita jangan duduk sama mereka. Maka tiada bagi Allah Ta'ala pada mereka itu hajat, keperluan. Titik. Mereka datang berzikir, anak-anak naik korea. Mereka itu mengajar majelis taklim, tidak masalah, maka jangan salahkan. Apabila mereka duduk itu hanya membicarakan persoalan dunia masih dan hukum dunia. Tapi menjadi apa udah masih salah itu gua. Masalahnya harus terbilang. Harus tak? Terbilang. Unik juga. Kampanye apa itu? Kampanye apa? Dunia apa enggak? Aja, menyangkut dunia aja. Mantu guna kampanye akhirat. Kecil. Mana tak kayak apa susah kali. Yang jangan pekerjaan dunia dan mencintai dunia.
Yang makna dikatakan dunia itu hanya faedah bagi akhirat. Itu dikatakan dunia. Hanya faedah enggak lah. Nah, faedah untuk apa? Salah, itu bukan dunia. Maka saya pernah mengatakan contoh pergi ke sawah bisa itu takut dua hanya. Bisa dunia, bisa akhirat. Tergantung kemana niat dia. Niat ke sawah apa? Memang ingin memberi nafkah anak istri, yang akhiratnya. Namanya katanya betul, minum gulung budaya, minum mandi kayak ini artinya dunia. Haji perbuatan kadang bagi tiga aja. Punya ibadah, yang akhirat. Tapi begitu banyak juga yang akhirat apabila buruknya menjadi dunia. Ini ibadah ada salat, boleh. Salatnya akhirat atau tidak? Akhiratnya ibadah kan? Ada orang mengatakan waktu orang salat itu bukan ibadah. Nah, tak ibadah salat. Nah, satu. Kedua, perbuatan dunia semata. Nah, akhirat dunia semata. Contoh nonton TV, nonton bola. Yang nonton bola hanya juga akhirat dunia semata. Kalau ada orang pun diniat dengan niatnya dengan penonton bolanya kan bawa akhiratnya, nah ini ada cara. Nah ini budunya waktunya, nah ini ada cara. Lanjut. Karena nauru bukan ibadah malam. Karena ya, ini perbuatan dunia semata, perbuatan akhirat semata. Ada satu lagi perbuatan tergantung bahawa takut. Kemana kita berpun? Belok. Kamu mau belok. Kita tuju perbuatan itu. Nanti contoh lagi pergi ke sawah, bajak sawah. Yang bisa dua. Kalau kita niat memang bagus, bisa jadi akhirat. Kalau niat memang tidak bagus, bisa jadi niatnya kena hadis yang di belakang tak pernah kita baca. Kamin amalin, begitu banyak perbuatan yang memang di dunia tapi dengan bihusni niat, bagus niat menjadi perbuatan akhirat. Dan sebaliknya kami amalin, begitu banyak perbuatan daripada perbuatan akhirat, buruk niat, bisuin niat menjadi perbuatan dunia. Yang kedua perbuatan seperti tadi. Jadi kampanye kita tanya kampanye kan gimana dong? Nyo tak pilih nomboi nyo untuk membangun masjidnya akhirat kan? Akhirat. Jauh. Tapi kalau pilih aja. Wali persoalan apabila ada sekelompok jemaah, ini kata Rasul di akhir zaman akan ada kelompok itu. Ini janji Rasul. Ya. Rasul keramat. Makna keramat. Terbukti apa yang diucapkan Rasulullah. Hanya satu ya, hanya terbukti. Pasti terjadi apa kata Rasul. Nah, mungkin menyimpang. Selagi akan datang di akhir zaman satu golongan umatku yang datang mereka itu dalam masjid berkelompok-kelompok, duduk mereka itu melingkar, tapi keadaan mereka duduk dalam masjid itu adalah untuk berbicara tentang duniawi, bahkan mereka mencintai duniawi. Maka kalau ada kata nggak boleh ikut jamaah tersebut. Kalau seperti itu, kalau tidak seperti itu, ikut terus, tidak masalah. Nah, dan tidak ada hajat keperluan oleh mereka itu bagi Allah. Dan kata Sa'id bin Musayyib, kata Sa'id bin Musayyib, apa kata beliau? Man jalasa fil masjidi fa innama yujalisu rabbahu fama haqqahu ayyaqula akhyaran. Artinya barang siapa duduk dalam masjid, maka hanya sesungguhnya adalah duduk pada hadirat Tuhannya, maka tiada haknya berkata-kata ia melainkan kebajikan. Tadi masjid rumah Allah, seyogianya kalau datang rumah Allah jangan bicara tentang hal lain, tentu bicara tentang kehadiran Allah. Apabila dia datang ke masjid yang dibilang rumah Allah, tempat beribadah akan Allah, tapi dia itu
kehadirannya ke masjid itu bukan berkata-kata tentang hal kebajikan. Hana faedah dalam masjid. Juga rapat mulut dalam masjid. Nampak dah? Mereka beda. Ya, macam panahnya sedikit itu yang ada. Mengumpat dalam masjid. Nyo kena hadir itu anak-anak berkata-kata perkataan duniawi dalam masjid itu. Nah lagi. Yang dah pula. Kita nafikan memang akan terjadi di mana-mana. Dalam masjid duduk bicara perihal dunia. Lanjut. Nya sedu mulianya masjid. Tempat yang paling mulia di atas muka bumi apa masjid? You know, I'm encik dalam masjid. Orang balik. Kanu bukan dia. Dalam masjid. Yang handphone ingat gapo? Skater. Kita ikan dah pura-purana. Baru dia. Kan masjid. Main judi dalam masjid sekarang. Main masjid dan judi. Main judi dalam masjid. Judi. Nah, katro jamu yang dikatakan Rasulullah. Kalau dunia neraka. Dalam masjid. Padahal masjid begitu tempat mulia, tapi akhir zaman asing main judi dalam masjid. Itu kayak wifi dalam masjid. Nama ada kan? Pakai masjid gratis lah si biar pemerintah. Di depan daya lingkungan baru, mereka diberi tiang Telkomsel. Waktu dicek rupanya sinyal Telkomsel yang enggak di tanah masjidnya. Udah untuk yang lagi di Hino apa kayak udah di daerah Rawi yang nama masjid Rawi lewat itu besar ya. Awalnya itulah multifungsi di tower masjid dan dimanfaatkan untuk Telkomsel. Waktu di senter lang tanah masjid ada air itu sampai turun tangan aku berapa sih ribut. Ribut. Jadi itu masjid kata mereka Telkomsel untuk masjid free. Jadi jangan ini nonton juga yang pernah orang masjid free surga tanpa neraka gitu. Mana orang? Akhir zaman. Ya, maka jadi tapi akhirnya dialawin ya deh karena ribut. Rupanya dia bawa palu gede cerita. Sampai ke sana waktu kita tanya sama Abu Palu gede, Abu hangiu sembarangan. Tiba dia. Cerita ada kejadian dari pertama kalau itu persoalan. Rupanya ada sebahagian kelompok manusia hana roji putulan proyek maka ibunya. Lain kan persoalan baik. Hana jatah haji. Hana roji tender lah. Marah. Bukan marah hanya pedang dalam masjid apa ya karena hana ro menyoro jiji pedang. Jadi yang ingin kita nyatakan bahwa kalau dalam masjid itu memang tempat mulia, tidak boleh berkata-kata perihal dunia. Sehingga Sa'id bin Musayyib berkata, barang siapa duduk dalam masjid hanya sesungguhnya tok duduk dalam masjid itu adalah duduk untuk kehadirat Tuhannya, untuk Allah Ta'ala, tidak ada untuk perihal lain sebenarnya dalam masjid. Maka anak kita yang berada dalam masjid berkata-kata melainkan kebajikan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa yurawiyu fil athri aw fil khabri al hadisu fil masjid ya'kulul hasanah kama ta'kulul bahaimul khashiyan. Apa ya? Imam Ghazali mengatakan diriwayatkan oleh ulama di dalam asar, yakni di dalam perkataan sahabat yang dikatakan asar perkataan sahabat hadisnya. Maknanya ketika sahabat berkata-kata Nabi diam, tidak mengatakan tidaknya hadis diam Nabi kan? Hadis takriri. Qauli fi'li takriri diam Nabi. Diriwayatkan oleh ulama di dalam atar apa asar, yakni di dalam perkataan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau di dalam khabar hadis
Apa? Yakni di dalam perkataan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa katanya? Bermula mengkhabarkan dunia di dalam masjid itu yaitu memakan kebajikan sama seperti memakan binatang akan rumputnya. Apa ya? Kalau tadi kelebihan-kelebihan yang nyatakan, hadisnya menyatakan kekurangan. Apabila kita berkata-kata dunia di dalam masjid itu kebaikan-kebaikan kita itu habis dimakan sama seperti binatang memakan rumput. Tengah ibu gak ada nama lagi. Jadi jangan berkata-kata dalam masjid kecuali berkata-kata yang baik. Baik berkata-kata dunia habis kebajikan yang kalau dapat kita kerja. Baik, itu bukan gak boleh ngomong lalu sih boleh, tetapi perkataan yang ada pak berfaedah. Ya, kata Imam. Dan kata Anas bin Malik, ya, radhiyallahu an, apa kata Anas? Man asraja fil masjidi sarajan lam tunazzalul malaikatu wa hamlatul arsy yastaghfiruna lahu ma dama fi dzalikal masjid. Itu artinya barang siapa memasang pelita di dalam masjid maka senantiasa segala malaikat yang menanggung aras memintakan ampun baginya selama ada pada masjid itu cahaya pelita itu. Nah, ada demo lampu kan? Pasang lampu. Nyok kelebihan ada kemampuan kayak hanya lampu yang umpama sedekah ke masjid wakaf. Selama lampu tersebut bersinar belum putus dan digunakan, maka kata Anas bin Malik, malaikat yang menanggung aras selama itu akan meminta ampunan kepada dirinya. Yastaghfiruna lahu, beristighfar mereka itu kepada ya Allah ampunkanlah dia, ampun. Nah, kemana malah? Nah, ini kelebihan mewakafkan umpama bola lampu ke masjid. Nah, 20 tahun bola lampu itu bertahan, 20 tahun malaikat penanggung aras meminta ampun kepada kita. Nah, satu kelebihan. Hah? Yang itu mereka pun dulu yang juk lampu 21. Iya kan? Kan yang juk lampu melakukan 21, yang mereka lagi ampun terus. Sama seperti mengisi air dalam ember bocor. Di tempat lain di lain masjid tempat kebaikan. Ini masjid dari belakang. Dikiaskan. Pada yang mana? Baru menjudi. Oh ya, nah. Tempat kebaikan. Iya. Karena identik masjid kan tempat kebaikan, tempat usaha kan. Yang tadi tempat madrasah. Nah, lagi yang umpamanya kan masjid. Saya mendapatkan selama mau lampu itu bersinar, selama itulah yang kias daripada yang dikatakan yaitu daripada Anas bin Malik. Jadilah yang bicara dulu yang kelebihan masjid yang dipegang ya. Sebagaimana bersinar lampu tersebut ya sebagaimana itulah mereka minta ampun. Kalau semen selama masa ada semen dalam masjid itu selama malaikat akan meminta ampun mereka. Kalian jadi misalnya kita datang ngasih ngomong sama orang itu lampu aku ini. Jadi aja udah pegang. Nah itu bu. Tadi supaya orang tahu kan. Nyatanya lama supaya orang tahu. Pancing. Ya, ini aku pancing. Nah sedekah itu, kenapa lah? Sudah salah bos. Itu menarik ya. Jadi saya pegang aja setelah terbagi 3. Menyoria dunia semata. Untuk apa kamu bilang orang itu bukan aku tekan lampu apa masih ini dunia semata. Kalau ria itu menghabiskan pada
kalau nangkun gua ada di naukan hiupnya lah. Ada di naukan pelatih tahu kan di naukan juga udah yang tahu nggak mau. Kalau dia bilang salah satu apa namanya salah satu perusahaan agama lah. Oh ya begitulah perusahaan agama. Arahnya apa sih? Arahnya telah dibuat ibu titik. Jadi yang ayat keempat itu Allah di tahu yang tahu nggak mau. Jadi 5 yang perusahaan agama itu salah satunya dia melalaikan salat, menghapus penyakit. Benar, Ustaz Somad apa enggak ceramah Kang kaitannya ulang sih. Gambar ujian kemudahan apa yang kemudahan itu jawaban mereka dari lampu kalau ada kemudahan lampu dulu berarti kan di Wogria yang lainnya lampu lebih ya bro kalau kan di Wogria berarti di Wogria kan yang ayat buku Al-Maun yang dijelaskan Maria oh iya Wogria Uang berkah Ria uang berkah nah lanjut tidak boleh ya jadi kakak juga buka-buka umur ni tasawuf nilai Allah nilai Allah kalau buka-buka sih kurang paham kurang paham tergantung buka-buka jadi barang siapa memasang pelita di dalam masjidnya dalam masjid dari dalam maka senantiasa segala malaikat yang menanggung aras meminta akan ampunan baginya orang yang pasang pelita dalam masjid. Kapan meminta ampun? Selama ada pada masjid itu cahaya pelita itu. Syahdan. Makruh masuk ke dalam masjid bagi orang yang makan sesuatu yang membusukkan bau mulut, yaitu makan bawang putih dan bawang merah dan barang sebagainya jengkol putih ini makruh masuk ke dalam masjid. Makruh masuk ke dalam masjid. Bagi siapa makruh masuk masjid? Bagi orang yang makan sesuatu yang membusukkan baunya, bau mulut, yaitu makan bawang putih, makan bawang merah dan barang sebagainya bawang putih bawang merah dan bau busuk. Itulah dan kawan-kawan mereka itu. Kata kiate ngedinya nama. Yang pada apa juga deh. Kita masih pilih sunat bagi kita memang tak beli sesuatu yang orang miskin sampai rumah. Anak mampu jijik dah. Sunat tu jangan diketahui orang. Jik. Tapi kalau memang kita bagi-bagikan tidak masalah. Kalau di satu goni kita barang tiga ini tidak bagikan dengan tidak masalah. Ini bawa pulang berat satu diji lah. Kalau kalah nombor di tambah tri gedenya. Yang umpama seperti itu kan aja. Kita tahu aja. Sakit hati orang yang tidak mampu membeli. Itu maksudnya. Dan makruh masuk dalam masjid bagi orang yang makan yang menyebabkan bau busuk, umpama makan bawang putih, bawang merah dan kawan-kawan mereka itu. Makruh. Jadi ngapain makruh bagaimana? Sekali hilangkan bau. Kayaknya persoalannya waktu masuk bau. Dan makruh lagi. Dan lagi makruh berbuat sesuatu di dalam masjid. Dan lagi makruh berbuat sesuatu di dalam masjid. Makruh berbuat sesuatu di dalam masjid. Berjualan. Dan berjual. Dan lagi makruh berjual dan jual beli di dalam masjid. Ini sekaliannya jika tiada dijadikan akan masjid itu seperti pekan, maka jika dijadikan akan yang demikian itu maka yaitu haram.
berbuat sesuatu dalam masjid. Pernah berbuat sesuatu. Udah lampu dalam masjid. Kami kasturi dulu belum sedikit Pak. Biar kasturi dalam masjid. Makruh kalau memang dengan jualan itu seperti bukan haram. Makan makruh haram, wajib benar. Anjir, dalam masjid ada jualan. Bertiba dagang dulu. Anjir dagang dalam masjid. Bukan tempat. Oh, enggak tempat pekan cuma satu jangan Pak, satu lagi. Makruh. Tapi kalau dengan jualan seperti pekan ramai-ramai kartunan beli bau apa haram. Nah, ini kali itu pakai capcok juga bawahnya. Oh, susah kali. Enggak mesti dalam masjid. Tergantung. Kalau memang tidak seperti bentuk pekan jualan masjid, tidak makruh. Membaca lagi. Dan makruh berbuat sesuatu dalam masjid, dan lagi makruh berjual dan beli di dalam masjid. Nah, yang dikatakan masjid mana itu? Masjid, yang maksud masjid mana? Sekaliannya, jika tiada dijadikan akan masjid itu seperti pekan yang makruh, maka jika dijadikan akan yang demikian itu jual beli di dalam, maka yaitu haram. Pasti dua-dua larangan. Baik aja deh. Halaman dia di halaman masjid. Di halaman masjid. Engkau tadanya halamannya di masjid atau bukan? Halaman. Yang masjid bukan. Mana aja jadi itikaf kan? Kami aja jualan. Anak makruh yang dikatakan masjid minimal ke atas surah jadi itikaf. Mana lapangan baik parkir kereta motor pergi itikaf kan? Menyoji itikaf hanya pedaman kan? Tidak boleh datang orang berhid masih wajib pelihara. Kambing hanya lewat pak tempat parkirannya masjid. Kalau 2 tingkat 2. Di atas masjid, bawah di bawah. Engkau di bawah masjid atau bukan? Di bawah nggak digunakan hidup lagi. Beratnya udah kantor dengan jualan kan. Ya, kantor pos, berarti kita pos ya. Ya. So yang memang yang mendirikan masjid atau yang geni hole, yang mana? Oh yang geni ke atas ke bawah. Kalau bawah dia niatkan juga masjid tidak boleh. Tidak boleh yang sebagaimana kalau masjid jualan tidak boleh, duduk ngomong yang dunia tidak boleh. Nah menang. Tapi kalau niat hanya atas di bawah itu bukan masjid tempat parkir, memang niat itu tempat parkirnya di bawah tempat parkir, tidak masalah. Orang hanya apa masjid yang budak masjid hanya kan didirikan kereta di bawahnya masjid atau bukan tidak masalah dengan demikian karena bukan lantai 3 di apa jualan bawah tidak kita operasi di bawah. masalah karena punya memang nyamping masjid jadi dua itikaf yang masjid. Yang kedua kalau itu memang dia akan masjid yang di bawah bukan kantor masjid yang haram kan. Jadi masjid saya akan di bawah kantor. Tapi kalau nggak muat di atas ke bawah juga orang sholat. Masalah tidak masalah. Sholat tidak masalah. Baik sholat Jumat tidak masalah. Kan karena sholat dalam masjid dalam masjid di lapangan masjid boleh. Nah, yang mana aja. Masalah. Ya. Yang masjidnya khusus yang sudah diniatkannya memang masjid. Ya, yang tadi beda menasahkan tempat sholat sih. Yang orang berhid itu yang menasahkan kayaknya pernah lewat. Boleh ke masjid kan? Yang masjid orang yang memang kabar ada aja. Mau pegang apa betul tidak boleh kan? Yang seperti itulah kira-kira. Nah, tempat sholat tidak masalah. Orang Arab apa jalan ini dia di kamar sholat cukup. Orang Arab ini hari motor Allah Akbar itu dia motor itu saja dah sholat terus dia. Yang seputaran Masjidil Haram.
Ada masalah. Durasi mana masalah. Cuma tidak bolehnya itikaf karena ke masjid. Ada masalah. Apa itu itikaf itu? Tahu kan Tahu hebat ni. Iktikafa yang takifu iktikafa menetap diri dalam masjid. Niatnya masuk dalam masjid dan dia tu iktikafa iktikaf duduk dalam masjid tapi dengan catatan niat. Nanti sekalipun duduk aja meratib, tidak baca Quran, tidak salat, duduk aja niat aja niat iktikaf. Nah, pahala iktikaf. Bunda dulu. Hah? Bunda itikaf dulu sudah. Biar bunda dulu. Iktikaf nama sinai semayang. Ya. Berarti lupa niat waktu salat di niat malam kemarin itu bisa lupa sadar, lupa. Boleh. Bukan wajib, bukan sunat, bukan haram, bukan makruh, mubah, boleh. Terangkan niat. Soal masjid lupa kita niat iktikaf. Selagi salat berarti ingat kayak tadi dah lupa iktikaf. Dan niat tu dalam salat boleh. Artinya dapat pahala iktikaf, dapat. Apakah batal salat? Tidak. Kalau batal semua nggak sah. Nah, Jemput dengan nyampak iktikaf. Cuman iringi itu menyokong iktikaf Nabi di 10 akhir Ramadan waktu iktikaf diiringi dengan baca Quran, pemahaman, berzikirnya. Maka kalau sudah masuk masjidnya iktikaf ya kubu-kubu ini. Ya kan? Zikir istighfar sudah di majlis sekolah waktu itu masuk niat tu iktikaf. Yang berzikir aja. Ada dua pahala ganda. Pahala zikir, pahala iktikaf. Nah, waktu masuk salat juga begitu juga. Baik duduk-duduk nah. ini punya dikit, punya itikaf ini jadi dalam. Ya, waktu masuk salat Jumat duduk niat terus. Yakin. Niat berkurang sunat atas iktikaf masjid ini. Aja. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja punya iktikaf dalam masjid ini sunat satu karena Allah Ta'ala. Duduk terus. Saya tunggu malam ni kat tengah tahap lagi dah mojek geleng lah. Yo. Lembur lah malam jam malam. Jadi ngaku sekali kita mesti yang malam. Ngatuk ni kita ya. Jadi orang duduk lah. Sengaja saya iktikaf pada Allah Taala. Kita kami itu tidur. Sampai subuh baru terbangun itu kan kemana itu? Karena ada sifat ngantuk dari situ. Apakah ingin tidur di ujungnya iktikaf atau karena iktikaf tapi tidurnya nah dua kan? Ya kan? Memang inginnya iktikaf tapi tidurnya boleh. Tapi yang pulang saya buat ada Pak Boy ini iktikafnya. Malah nasi. Yang membuat malam baik. Oh, hana pahala lang nasinya lah. Pahala iktikaf, bukan pahala tak boleh lang nasi. Karena pala Iktikaf, tetapi selain iktikaf dengar tu, ya beda. Dalam masjid apa ya? Tak. Bukan depan masjid kayak kawan alam. dari masjid. Jadi tergantung pun. Nah, memang tujuan ya iktikaf. Tujuan pun ini iktikaf. Pada ujungnya kita itu sertakan dengan tidur. Kemudian tujuan pun tidur. Ini kalau tentunya iktikaf kan. Nah, Tapi yang cek nak lupa ini adalah nanti tunggu lupa. Ayo tukang ibadah. banyak masjid nih. Jadi yang susah kita nyata bahas masjid. Contoh kita sekolah kan. Yang sekolah yang camping yang sekolah lalunya hanya iktikaf kan masjid. Naik enggak kabar bubuk kan. Tempat DPA anak-anak dengan semen. Bukan kami yang sekolah. Yang ke masjid nah. Hai sama Jumat boleh ada masalah. Tapi orang yang berhadap perempuan jilid yang jilid karena bukan masjid. Karena niat masjidnya kan niat masjid apa? Dua ditambah. Dan walaupun diniatkan masjid di DPA. Ya mungkin ya kan. Tak rumah lah masjid kayak juga kelembu kok. Kadang ke masjid. Tapi memang masjid di bawah kelembu itu lanjut. Tempat ibadah masjid kan tempat itu.
Tidak buka. Kita bahkan itu di paruh kan. Betul. Betul. Paruh dulu. Kuat. Betul, Pak. Ada. Ini mana habis ni? Ada? Ya. Yang ingin dibicarakan adalah masalah makruh jualan, haram kalau sudah jadi pekan. Masih menyoba tempat parkiran.